Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan HP Redmi 10A ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya kalau buat telepon itu layarnya mati teman-teman ya. Layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Dan selain itu kalau buka VN atau voice note itu sama ya teman-teman ya, layarnya langsung gelap juga ya teman-teman ya. Selain itu juga kalau baru dibuka kuncinya biasanya itu ada tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya. Nah, ini jangan menutup area earphone ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi HP Redmi 10A yang kendalanya kalau untuk membuka voice note atau VN seperti ini dia layarnya gelap seperti ini teman-teman ya. Atau untuk buat telepon biasa juga sama ya teman-teman ya. Oke, kita tekan volume atasnya dulu ya teman-teman ya. Kalau ada tampilan jangan menutup area earphone seperti ini, kita coba buat telepon biasa ya teman-teman ya, 112 untuk tes aja ya. Oke, bisa kita lihat ya, di sini layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita matikan dulu HP-nya ya. Dan metode ini bisa kita terapkan di HP tipe apa saja teman-teman ya. Mau merek Vivo, Xiaomi, Oppo, Realme, Infinix juga sama ya teman-teman. Nanti seperti ini tutorialnya teman-teman. Oke, bisa kita lihat dulu untuk tentang ponsel ya. Nah, ini nama perangkat Redmi 10A ya teman-teman ya. Oke, karena kita sangat sering sekali ya teman-teman menangani hal seperti ini, dan untuk caranya itu sangat mudah sekali teman-teman. Oke, kita matikan dulu HP-nya teman-teman ya. Selanjutnya langsung saja kita bongkar-bongkar ya, kita keluarkan dulu SIM tray-nya teman-teman ya. Ya, kalau kalian menggunakan metode dari aplikasi ya, kalian download aplikasi untuk mematikan ini ya teman-teman ya, sensor proximity itu nggak worth it sekali teman-teman ya, karena kita sangat sering kita coba-coba ya, dan settingannya juga kita rubah-rubah, nggak ada pengaruh sama sekali teman-teman. Kalau buat buka VN ya tetap saja mati, walaupun di sini ada untuk mematikan sensor pada panggilan ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu untuk backdoornya. Cara membukanya sangat mudah sekali, hanya seperti ini. Hati-hati setelah terbuka backdoornya jangan langsung ditarik, karena ada fleksibel dari sidik jari teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman ya, ini adalah fleksibel dari sidik jari atau fingerprint. Jangan langsung ditarik, kalau ditarik nanti bisa sobek dan tidak berfungsi lagi untuk sidik jarinya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka dulu nih bautnya. Ini baut fleksibel dari sidik jari teman-teman ya. Oke, dan metode ini nanti bisa kita terapkan di HP Redmi lainnya atau bahkan di merek lainnya juga bisa teman-teman ya. Karena ini penyakit seperti ini jika tidak kita matikan sensornya akan seperti ini terus ya teman-teman ya. Bang, bagaimana jika kita belum sempat membawa ke counter atau takut membongkarnya, atau sementara kalian bisa mengatasinya itu menggunakan handset ya teman-teman ya. Kalau kalian buka VN kalian gunakan saja handset, dia nanti layarnya tidak mati ya. Oke, kita buka-buka dulu bautnya teman-teman ya. Jadi ini kita akan mematikan sensornya teman-teman. Cara mematikannya itu sangat mudah ya. Oke, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Kenapa bang bisa terjadi seperti ini? Biasanya itu kebanyakan tuh ada layar di bagian atas sebelah kanannya kamera depan ya, itu layar di bagian atasnya itu ngangkat atau terlepas ya teman-teman ya. Jadi jarak sensor itu tidak menembus ke area saat kita genggam atau kita tempelkan gitu ya teman-teman ya. Jadi dia langsung mati ya. Oke, jadi kita harus menutup atau mematikan sensornya ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu. Selanjutnya kita lepaskan untuk konektor baterainya ataupun nanti fleksibel LCD-nya juga kita lepaskan, dan antena juga tentunya kita lepaskan ya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini teman-teman, ini antenanya nanti kita lepaskan. Nah, ini konektor baterai, ini LCD-nya ya, kita lepaskan semua. Tinggal kita angkat saja seperti ini. Oke, kita lepaskan dulu. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah mesinnya. Sangat mudah sekali teman-teman sebenarnya. Jangan terlalu takut juga ya teman-teman ya, biar kalian bisa mengatasinya sendiri ya. Oke, di posisi seperti ini. Nah, ini letak dari sensornya teman-teman ya. Kita cukup menutup sensornya ya. Nah, di sini ya teman-teman, ini ada lubang dua. Ini adalah sensor ini ya teman-teman ya, area sensornya teman-teman ya. Di sebelah kanan kamera biasanya itu karena LCD-nya terangkat atau terlepas atau lemnya nggak kuat lagi, jadi dia merenggang, maka dia langsung mati ya saat membuka telepon itu teman-teman ya, atau buka VN gitu ya teman-teman ya. Atau bisa juga karena habis diganti LCD-nya, jadi LCD gantiannya itu terlalu tebal gitu ya. Oke, ini adalah sensornya teman-teman ya. Kita matikan atau kita cukup menutupi saja menggunakan solasi ya teman-teman ya. Oke, di tampilan seperti ini ya, ini posisinya di
kalau di posisi terbalik seperti ini di kamera belakang ya. Nah seperti ini di sebelah kanan dari kamera depan ya tempatnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tutup sensornya teman-teman, menggunakan isolasi hitam bisa, atau bekas apa ya, skotlet atau lakban juga bisa ya. Kita menggunakan solasi ya, kebetulan ini ada solasi ya. Kita gunting saja sebesaran sensornya teman-teman ya, jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil juga ya teman-teman ya. Pokoknya besarannya itu mengikuti besaran sensor ya. Oke, kita gunting dulu ya. Ini cukup kecil saja teman-teman ya untuk mengguntingnya, atau besarannya kecil saja, samakan dengan besaran sensor ya teman-teman ya. Oke, kita gunting dulu hanya segini ya teman-teman ya. Jika terlalu lebar atau panjang kalian bisa mengguntingnya lagi ya. Pokoknya presisikan saja ya, jangan terlalu lebar atau besar ya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini teman-teman ya. Nah ini sangat kecil sekali. Oke, kita gunting, ini sepertinya terlalu lebar ya. Kita coba ya, kita pasangkan dulu. Oke, jika terlalu panjang nanti bisa kita potong ya. Jadi pastikan kalau sudah kita pasang itu jangan sampai menggeser ya, jangan sampai dia tergeser saat kita pasang nanti ya teman-teman ya. Oke, kita tes ya, kita pasang apakah dia pas atau terlalu besar. Jika terlalu besar ya tinggal digunting lagi serapi mungkin ya teman-teman. Nah ini masih terlalu lebar ya ini ya teman-teman ya. Oke, bisa kita potong sedikit juga bisa, atau kita langsung pasangkan saja seperti ini juga bisa ya. Oke, ini masih terlalu lebar, kita potong sedikit ya, kita gunting sedikit lagi. Oke, pokoknya yang rapi, jangan sampai tergeser ya, pastikan merapat ya teman-teman ya. Maksudnya itu saat kita pasang nanti posisinya itu tidak akan tergeser ya. Kalau soalnya pernah juga kita ngalamin ya, sudah kita tutup kok masih saja mati layarnya ya. Ternyata setelah kita cek ternyata dia geser ya teman-teman ya. Untuk solasinya ini geser karena ini kecil, mungkin solasinya pas di ujungnya itu lemnya sudah tidak lengket lagi ya. Nah ini pastikan sudah presisi seperti ini, rapi ya. Selanjutnya tinggal kita tempelkan saja atau kita rapatkan, pastikan tidak menggeser ya saat kita pasang nanti ya. Oke, hanya seperti ini saja teman-teman ya. Selanjutnya langsung saja kita tes ya. Bisa kita lihat ya, hanya seperti ini saja solusinya teman-teman ya. Daripada kalian download aplikasi untuk mematikan sensor, itu tidak worth it ya teman-teman ya. Itu tetap saja pasti ada kendala lainnya nanti ya. Entah itu saat buat VN tetap mati ya, walaupun di situ ada settingannya. Kalau di HP Oppo itu nggak ada settingan sensornya teman-teman ya. Kalau di Xiaomi sih masih ada ya untuk settingan sensor jarak ya saat untuk telepon ya teman-teman ya. Oke, langsung saja setelah kita tutup sensornya menggunakan solasi, langsung saja kita pasang-pasang semua ya teman-teman ya. Untuk proses pemasangannya kita percepat saja ya, biar tidak kelamaan nih teman-teman ya. Karena ya hanya seperti ini saja untuk pemasangannya, sama seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, kita percepat, nanti akan kita langsung tes ya teman-teman ya. Kita percepat dulu untuk proses pemasangannya ya. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan solasinya itu sangat menempel, jangan sampai tergeser saat kita pasang seperti ini ya. Karena kita juga pernah mengalami setelah kita pasang-pasang semua ternyata masih mati, dan kita cek ternyata untuk solasinya itu bergeser ya teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk proses pemasangannya biar tidak kelamaan. Di sini tidak kita tes dulu ya teman-teman ya, karena kita sudah yakin pasti berhasil ya. Kalau kalian penasaran ya kalian tes dulu, jangan langsung dipasang ya. Oke, kita percepat ya, kita pasang-pasang bautnya dan kita hidupkan, lalu nanti kita tes ya teman-teman. Oke, kita percepat prosesnya. Oke, setelah kita pasang-pasang semua, ini kita pasang juga kartunya. Selanjutnya langsung saja kita tes teman-teman ya. Karena di sini kita nggak tahu ya apakah kartunya ini ada kuota apa enggak, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi teman-teman. Nanti untuk tes, untuk buka VN ya teman-teman, atau voice note ya, kita buka VN atau voice note apakah nanti masih mati atau tidak ya. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Oke, ini karena kita nggak tahu ya apakah kartunya ini ada kuota apa enggak ya teman-teman ya. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Oke, di sini sudah tersambung. Selanjutnya langsung saja kita tes untuk buka telepon ya teman-teman. Kita tes dulu untuk telepon apakah masih mati layarnya. Kita telepon 112 ya, kita telepon panggilan darurat saja untuk ngetes ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tes. Bisa kita lihat di sini. Oke, kita tunggu. Nah ini teman-teman ya, bisa kita lihat ya, di sini layarnya sudah tidak mati teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Redmi 10A, atau untuk Redmi lainnya atau bahkan merek lainnya, kalian bisa ikuti tutorial ini teman-teman. Oke, kita ulangi lagi biar lebih yakin ya. Bisa kita lihat ya, di sini layarnya sudah tidak mati teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita di sini buka VN atau voice note ya. Kita buka di WA teman-teman ya. Oke, di sini tentunya menggunakan
sinyal ya. Nah ini bisa kita lihat sudah tidak mati. Sekarang kita tes, kita buat VN baru. Tes suara dicoba, tes. Terima kasih sudah menonton Seni dan Teknologi. Selanjutnya langsung saja kita tes, kita putar apakah layarnya mati apa enggak ya teman-teman. Oke, kita tes, kita putar. Tes suara dicoba, tes. Terima kasih sudah menonton Seni dan Teknologi. Oke, setelah kita tes ini sudah tidak mati lagi teman-teman layarnya saat kita buka VN ya. Jadi seperti inilah ya cara mengatasi HP Redmi 10A atau untuk Redmi lainnya atau bahkan merek lainnya. Kalian bisa ikuti tutorial ini teman-teman ya. Walaupun di HP Redmi ini ya ada settingan sensor jarak ya teman-teman ya. Walaupun sudah kita matikan seperti ini, dia akan mati saat untuk buka VN ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya cara mengatasi HP Redmi 10A atau untuk Redmi lainnya atau bahkan merek lainnya yang kendalanya itu saat buka telepon itu layarnya mati, atau untuk membuka VN atau voice note itu layarnya juga mati teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.